Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Apollinaria Moi. Saya berasal dari Prodi Musik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian perkembangan agama anak. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan anak. Pengertian perkembangan anak mempelajari perkembangan manusia dan makhluk lainnya. Pada umumnya kita harus bisa membedakan antara pematangan dan pertumbuhan. Pematangan yang berarti proses pertumbuhan yang menyangkut penyempurnaan tubuh sehingga mengakibatkan perubahan dalam tingkah laku terlepas dari adanya atau tidak adanya proses belajar. Proses belajar berarti merubah atau memperbaiki tingkah laku melalui latihan, pengalaman, dan kontak dengan lingkungan. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan agama. Yang pertama, tingkat dongengnya. Anak-anak lebih menyukai cerita yang besar-besaran, kehebatan dan kekuatan Tuhan. Dalam tahap ini, anak mulai bisa membandingkan misalnya antara Tuhan dengan tokoh-tokoh yang ia kenal seperti Batman, Power Rangers atau tokoh-tokoh lainnya. Yang kedua, tingkat kenyataan. Anak-anak mulai lebih memahami tentang sosok Tuhan yang dipercayai dan sosok yang kuat, serta menciptakan. Di sini anak-anak lebih mematuhi dan takut kepada Tuhan. Hal ini membuat anak-anak bergairah atau semangat dalam mengikuti acara keagamaan sesuai dengan agama yang dianut. Dan yang ketiga, tingkat individu. Tahap ini anak-anak terlihat sensitivitas berkeagamaan anak. Tahap ini dibagi atau dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, konsep ketuhanan. Anak-anak akan takut kepada kemurkaan Allah serta takutnya akan neraka. Dan yang kedua, konsep ketuhanan yang lebih murni, yang dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Anak ingin meniru Tuhan dan ingin cenderung dekat dengannya. Tuhan dan seorang anak akan benar-benar mendekatkan Tuhannya dalam segenap aspek kehidupan. Yang berikut, konsep ketuhanan yang humanistik. Tanda ini tampak pada pengakuan mereka akan pentingnya sebuah keadilan. Perbuatan buruk selalu tertonton dalam hatinya, sehingga apabila seorang anak akan melakukan hal buruk tersebut, ia akan merasa gelisah, bingung, sedih, dan juga ada rasa malu untuk melakukan hal itu. Yang ketiga, sifat agama pada anak. Yang pertama, unreflektif atau tidak mendadak, mempunyai anggapan atau menerima tahapan ajaran agama dengan tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup besar saja, dan mereka puas dengan keterangan yang tidak masuk akal. Yang berikut, egosentris. Anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak
tahun pertama usia perkembangan dan akan berkembang sejalan dengan bertambah pengalamannya. Yang berikut anthropomorphism, konsep ketuhanan pada diri anak yang menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan melalui konsep yang terbentuk dalam pikiran mereka. Mereka menganggap kepribadian Tuhan sama dengan manusia. Yang berikut verbalis dan ritualis. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan. Yang berikut kalimat imitatif, tindakan keagamaan yang dilakukan pada dasarnya dan dari meniru. Yang berikut rasa heran dan kagum, tanda dan sifat keagamaan, atau yang terakhir pada anak. Rasa kekagum pada anak belum bersifat kritis dan kreatif. Hal ini merupakan langkah pertama dari pernyataan kebutuhan anak dan akan didorongkan untuk mengenal pengalaman baru. 4. Perasaan keagamaan pada remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju masa dewasa. Masa yang masih menguasai terhadap perubahan-perubahan baik secara fisik, psikis, dan emosi yang terjadi pada diri remaja. Masa remaja dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase remaja awal dalam rentang usia 12-15 tahun, fase remaja media rentang usia 15-18 tahun, dan fase remaja akhir dalam rentang usia 18-21 tahun. Perkembangan agama pada remaja sering dengan perkembangan fisik dan psikis remaja. Terdapat beberapa aspek, yaitu pertumbuhan, pikiran, dan mental. Hal ini ditandai dengan adanya sifat kritis dan remaja terhadap ajaran agama. Perkembangan perasaan ditandai dengan perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja. Faktor-faktor keagamaan. Yang pertama, faktor intern. Berpendapat bahwa manusia adalah homo religius atau makhluk beragam karena manusia memiliki potensi untuk beragama. Yang berikut faktor ekstern. Faktor terdorong untuk beragama karena berpengaruh faktor luar dirinya, seperti rasa takut, rasa ketergantungan, ataupun rasa bersalah. Faktor ini yang mendukung teori tersebut, yang kemudian mendorong menciptakan suatu tata cara yang kemudian dikenal dengan agama. Yang berikut nomor 7. Metode pengembangan agama. Yang pertama, metode bercerita. Bercerita dapat dijadikan metode pengembangan nilai agama dan moral. Dalam cerita atau dongeng dapat ditahan sebagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Misalnya seorang guru
ketika bercerita harus menggunakan pergerakan, sehingga anak yang belum memahami materi, anak yang memiliki keterbatasan, sehingga ia bisa memahami. Yang berikut, metode bernyanyi. Suatu pendekatan pembelajaran secara nyata dan mampu membuat anak senang dan gembira. Anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, menikmati keindahan, mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan makna. Yang berikut, metode syair. Secara psikologis, anak tamat kanak-kanak mereka sangat ingin tahu tentang sesuatu yang belum mereka pahami, dan mencoba jadi bisa menanamkan nilai moral kepada anak. Yang berikut, metode karya swasta. Tujuan mengembangkan aspek perkembangan anak tamat kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan karya swasta ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan perkembangan aspek perkembangan anak tamat kanak-kanak. Contohnya, tema binatang, kerjaan, kehidupan, kota, desa, pesisir, dan pegunungan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.